selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang saya pilih secara acak yang direquest oleh teman-teman. Yang pertama Bofik, kedua Amar, ketiga MTEL, keempat Apia, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SMBR, dan kedelapan AYLS. Langsung saja ke saham pertama ada Bofik yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 8,73% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bofik bagus ya. Setelah dia konsolidasi itu semenjak November awal bulan dia konsol, setelah rebound dan akhirnya juga breakout, dan ini menurut saya bagus, arahnya akan uptrend, dan atur aja bagaimana strateginya untuk masuk ya biar dapat profitnya bisa lebih bagus, lebih maksimal. Dan sekarang supportnya itu ada di 220. Support 2-nya yang harusnya nggak boleh dijebol itu 200. Jadi seperti itu kalau saya lihat masih berpeluang naik Senin. Tapi kalau dia ternyata false breakout dan koreksi ya jaga di 200 ini, buy on support di 200. Jadi seperti itu ya. Target kenaikannya ini ya masih bisa 240 terdekat, kemudian 260. Bisa ya lebih targetkan ini kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini juga ya. Ini bahkan bisa ke 280, tapi kalau ditarik lebih pendeknya bisa seperti ini. Nah, ini juga ya. Sama ya, 280 dan 240. Jadi seperti itu. Untuk Bofik juga bisa terkonfirmasi uptrend karena sudah di atas EMA 200 dan arahnya juga ke atas. EMA 20-nya juga mengarah ke atas, EMA 60-nya masih di bawah ya. Jadi masih sangat berpeluang untuk naik karena juga volume meningkat dan EMA CD juga sangat tajam mengarah ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Bofik langsung saja ke saham kedua ada Amar yang di hari Jumat juga menguat 20,45% ke harga 424. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Amar sedikit didistribusi. Kalau dilihat ini dikumpulkan lumayan nih. Nah, yang nampung memang MG besar, tapi yang jual juga cukup besar nih. Ada 5 broker yang nampungnya tipis-tipis, cuman MG yang besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar juga cukup bagus. Jadi sekarang supportnya itu ada 400 dan resistennya ada di 440 karena naik turunnya untuk Amar ini dari support ke resisten itu sekitar 40 poin. Jadi sekarang sudah di area pucuk, mending menurut saya wait and see aja dulu. Tunggu aja dia mungkin ada merah, kalaupun langsung rebound coba aja buy on breakout. Kalau dia balik kalah exit, udah seperti itu kalau mau beli Amar. Kalau dilihat EMA 200-nya juga di bawah, EMA 60-nya sudah mau cross, EMA 20-nya ke atas. Oh, ini berarti tandanya potensi akan trend. Target kenaikannya 480 sampai 520 terdekat. Jadi seperti itu. Untuk Amar juga menarik, kalau yang sudah beli dari bawah 400 tetap hot aja selama Amar tidak turun dari 400. Harusnya enggak, karena volume juga meningkat yang signifikan selama 3 hari saat koreksi volumenya kecil. EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi arahnya masih ke atas dan berpeluang seminggu atau 3 minggu ke depan sampai akhir Desember itu naik sampai menutup gapnya di 520. Jadi seperti itu. Untuk Amar langsung saja ke saham ketiga ada MTEL yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell, tapi kalau diakumulasi selama 5 hari itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya MTEL masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, karena kalau di poem tadi ya agak susah kalau saham-saham baru IPO, karena kalau saham-saham IPO di web poem tuh pasti agak ke kiri ya, jadi susah dibawa ke tengah. Dan kalau dilihat ini ya akan bagus kalau MTEL sudah di atas 800. Selama di bawah itu masih belum menarik menurut saya ya, karena masih ada peluang untuk turun dan supportnya itu ada di 7
60 sampai 750. Jadi ini bisa jadi area support. Nah, MTEL 750 760. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan MTEL nggak menarik kecuali nanti sudah di atas 800 baru menarik. Nah, selama dia nggak mampu naik ya dia akan tektokan aja, mungkin 750 jadi support dan resistennya 800. Jadi naik turunnya itu 50 poin. Jadi hindarilah karena juga ini perusahaannya cukup besar. Jadi untuk menggerakkannya juga agak berat ya karena perlu dana besar. Ya selama nggak ada big fund ataupun yang lainnya ya susah bergerak. Jadi kalau yang mau investasi ya atur aja bagaimana melihat fundamentalnya ya. Tapi kalau yang mau di swing trade simpan 1-2 bulan 3 bulan ya menurut saya nggak cocok lah untuk MTEL. Jadi seperti itu untuk MTEL, tunggu dia breakout 800 ini. Kalau kompim breakout di 800 baru peluang bagus, mungkin bisa ke harga tertingginya saat IPO itu di 890. Jadi seperti itu ya. Untuk MTEL langsung saja ke saham keempat, ada Avia yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,79% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi naiknya ini dengan volume kecil. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Avia diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, kalau dilihat ini Avia kalau kondisi seperti ini bisa aja malah pola dead cat bond ya, karena kekuatannya juga kurang volumenya, dan bagusnya ya tunggu dia tutup di atas 930. Nah, di atas ini baru aman. Selama di bawah itu ya jangan dulu, karena bisa aja dia naik turun. Kalau Bapak Ibu cari profit tipis ya boleh, tapi kalau untuk di swing trade agak rawan. Apalagi ini baru 3 hari IPO kan, ya belum tahu pergerakannya kemana, dan juga ya kita nggak tahu maunya bandar seperti apa. Apakah dia pelan-pelan distribusi, dinaikkan dulu sedikit, terus habis itu diguyur lagi, naik sedikit, guyur lagi sampai turun, kan bisa sama seperti MTEL juga saham-saham yang lain. Jadi hindarilah kalau Bapak Ibu mau berharap cuan cepat di saham IPO, beli IPO ya udah zamannya bukan seperti dulu ya, yang bisa arah berhari-hari. Sekarang itu IPO itu seperti beli kucing dalam karung kalau hitungannya trading atau time frame 1-2 bulan. Kenapa? Ya nggak tahu yang di share ke masyarakat, yang ke retail berapa. Kalau di retailnya dikasih semua ya susah naiknya. Biasanya kalau saham-saham yang jatah retailnya sedikit ya itu yang bisa dinaikkan, dan juga kalau yang retailnya banyak ya itu. Jadi ya anggap seperti beli kucing dalam karung, nggak usah terlalu bermimpi mau cepat cuan dari saham IPO ya. Di saham yang pergerakannya sudah terlihat seperti ini aja belum tentu cuan kan, apalagi di saham yang belum ada candlenya seperti ini. Kalau cuman berdasarkan fundamental atau history atau cerita di belakangnya kan belum pasti. Namanya market ya mau-maunya mereka yang punya skenario. Jadi menurut saya ya hindarilah saham IPO kalau kecuali Bapak Ibu mau invest jangka panjang. Oh ini sudah tahu perusahaan yang sering saya pakai, atau misalnya Avia seperti ini catnya bagus ya, mainnya jangan jangka pendek. Kalau di bawah turun dulu ya jangan ditanya ya, karenanya kan mainnya jangka panjang. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya ya hindari. Kalau sekarang nggak usah terlalu mengejar saham IPO. Sekarang IPO itu tidak seperti dulu. Ya bisa aja dia naik-naik tinggi kalau memang yang dibagi ke masyarakatnya kecil. Kalau bagi masyarakatnya besar ya udah susah naik. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Avia. Ini mau bagus ya dia harus naik dulu ke 930. Selama di bawah itu ya mungkin tektokan, dan bahkan bisa pelan-pelan dia turun dulu. Jadi seperti itu, dan nggak tahu juga target penurunannya berapa. Misalnya memang ditargetkan turun dulu setelah IPO, kan bisa seperti itu untuk saham. Jadi seperti itu ya untuk Avia. Langsung saja ke saham kelima, ada SMGR yang terus turun. Hari Jumat kemarin malah terkoreksi lagi 1,86% ke harga 7.875. Kalau dilihat transaksi asing terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat ini penurunannya juga volumenya besar ya. Jadi lihat tinggal tunggu 7750 ini, dan saya juga punya dan masih nyangkut, tapi itu sekitar 20
30% dari portofolio. Ya saya biarin aja karena SMGR juga kan salah satu leader di sektor untuk persemenan ya. Jadi ya saya biarin aja nyangkut di situ. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur lamsam atau porsinya besar, ya coba exit dulu. Kalau misalnya ya SMGR ini jebol 7.780. Tapi lihat lagi minggu ini ya, karena memang dia udah gagal bertahan di atas 8.000. Sebelumnya bagus, ini dia membentuk candle doji ya, hampir 3 back row kemarin doji malah. Dan memang hari Jumat itu kalau mau bagus dia rebound, dan bagusnya lagi bisa tutup di atas 82.50. Ternyata dia jebol. Ya mungkin dia retest dulu trendline downtrendnya ini yang terbentuk dari Januari 2021. Tapi ini kan terlihat volume makin besar. Mungkin ini juga bisa ada proses akumulasi, tapi memang naik turunnya itu cukup lebar. Kalau dilihat histori sebelumnya ini ya, karakternya memang seperti itu. Kalau dia lagi akumulasi, dia naik turunnya bisa tinggi, terus turunnya dalam juga. Ini juga bisa aja. Yang penting sabar dulu. Lihat sekarang itu 7.550 ini. Dilihat harusnya kalau dia offset ya paling ke ya 7.550 lah. Ada pantulan. Ya turun dari itu ya rawan. Tapi kalau mau bagus dia minggu depan itu harus hijau dan nggak boleh turun dari supportnya ini kalau bisa 7.650 ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dia sudah membentuk higher high nih. Ini harusnya bagus ya. Cuman ini lower low-nya sama nih ya. Kelihatan kan nggak beda tipis dan ini ditarik. Nah ya lihatlah minggu depan konfirmasinya. Kalau seminggu ke depan bisa tutup di atas 8.250, bagus. Untuk SMGR 2 minggu terakhir bulan Desember bisa uptrend ya. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Semoga aja ini nggak menjadi downtrend. Ya memang sudah kondisinya downtrend, tapi lihat tinggal minggu depan. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham ke-6, ada INTP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 12.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, INTP ada sentimen news bahwa emitennya akan buyback sahamnya. Jadi itu yang menjadi sentimen dalam pergerakan INTP 2 minggu ke belakang ya. Jadi ini menurut saya juga bagus karena emitennya akan buyback sahamnya. Dan kalau dilihat dengan trendline uptrendnya, dia masih bergerak di dalam uptrend channelnya. Ini seperti ini. Jadi kemana arahnya untuk INTP? Ya naik karena dia baru aja breakout EMA 200-nya garis merah ini dan dia reject 11.600. Jadi kalau mau bagus minggu depan dia harus breakout 12.400 sampai 12.800 dan akan uptrend. Dan ini juga terlihat ada pola descending triangle ya, tapi lebih seperti ini sih, descending triangle. Kalau dia break 12.500 12.800 nih uptrend, dan ini kondisinya juga masih uptrend. Cuman untuk strong uptrendnya ya harus breakout 12.800. Targetnya bisa 15.000 sampai 16.000. Jadi seperti itu untuk INTP. Menarik juga diperhatikan kalau Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah tetap hold aja selama INTP nggak turun lagi dari EMA 200-nya ini, garis merah ini. Dan kebetulan di harga 11.600 itu bisa menjadi support INTP. Dan terlihat juga volume meningkat yang signifikan, ya harusnya ini terus naik. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham ke-7, ada SMBR yang ditutup di harga 695 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Seminggu kemarin juga bisa dibilang asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR membentuk candle doji dan ya memang nggak tutup di 700, tapi itu area resisten 695 sampai 700. Kalau mau bagus hari Senin harus hijau, dan bagusnya lagi kalau tutup di atas 710. Jadi seperti itu untuk SMBR. Apakah masih bisa naik? Sepertinya masih bisa. Yang penting nggak turun lagi dari 680 sampai 665. Jadi toleransinya tuh 665. Turun dari itu berarti terkonfirmasi pola dead cat bond ya, pola seperti ini. Nah
Di seperti itu bisa retest lagi 650 665 terus dia turun terus. Nah, kalau mau bagus dia harus seperti ini. Retest 735 gagal, turun sini dan baru bisa seperti itu juga pergerakannya. Jadi seperti itu untuk SMBR yang masih nyangkut dari atas juga tetap hold aja. Yang penting SMBR minggu ini bisa bertahan atau bergerak di atas 700. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham terakhir, ada ILS yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 10,71% ke harga 248. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ILS diakumulasi. Ini sepertinya ya ada influencer itulah yang biasa pom-pom saham ILS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau secara teknikal memang bagus. ILS peluangnya masih bisa naik, masih bisa ke 280 minggu ini. Ya, yang penting tukang pom-pomnya masih gerakin karena dia yang penggeraknya untuk saham ILS. Dan kalau yang mau di swing trade ya yang penting ILS nggak turun dari 240. Kalau 240 turun, toleransi 220 jebol itu berarti dia lanjut downtrend atau 200. Nah, ini bisa seperti ini aja ya. Terlalu dekat kalau 220. Nah, ini. Jadi kalau saya ya saya out aja dulu. Kalau dia candle merah hari Senin, apalagi tutupannya di bawah 240 ya out dulu karena ada peluang bisa ke 200. Memang ada support minor nih. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 220 juga boleh. Jadi jebolnya bisa 218 cut loss. Kalau mau seperti itu boleh juga. Ya, jadi cut lossnya sekitar 10% ya. Nih, bahkan 13%. Saya cut loss kalau dia turun dari 240. Tapi secara teknikal ini bagus karena dia membentuk ini mangkok kedua, ini mangkok pertamanya dan ini mangkok keduanya. Kalau ini di breakout 280 udah akan lanjut uptrend. Targetnya kemana? Nah, targetnya kan ILS ini baru IPO 2020 ya, bisa ke harga tertingginya 440. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini juga tarikannya. Dari sini boleh nih 356 atau tarik dari harga tertingginya di tanggal 16 November dan low-nya di sini bisa juga nih sekitar 420 ya 400-an lah, 350 sampai 400 untuk target kenaikan ILS. Sepertinya tetap bisa naik dia hari Senin breakout 280 ya. Jadi menarik untuk ILS diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk ILS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan adakan kelas di minggu depan ya, di hari Minggu dan Senin. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form, kelasnya berbayar dan juga akan diajarin sampai bisa trading mandiri, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara membaca time frame chart yang lebih kecil, dan juga bagaimana tahu di mana titik entry dan exitnya saat beli saham untuk scalping, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi end of day dan juga mencari saham-saham ARB dan arah hunter. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.